Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan ada aku Ajeng Dinanti. Selamat datang di Ruang Tengah. Persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Nah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Pada kesempatan ini kita akan ngebahas nih berbagai pertanyaan yang sering banget masuk di fitur Tanya Ustadz di platform Cari Ustadz. Nah, pertanyaannya nih macam-macam banget, seputar keluarga, bisnis, kesehatan sampai ke hukum negara yang nantinya akan dibahas secara dalam perspektif agama dan juga di bidang ahlinya masing-masing oleh narasumber kita hari ini ya. Nah, kita di sini berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, yaitu podcast inspiratif dari speaker terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Untuk pengen tahu info lebih lanjutnya bisa follow Instagramnya @inspigo.id dan jangan lupa juga untuk download aplikasinya di Google Play dan juga di Apple App Store. Dan yang terakhir kita juga berkolaborasi bersama Kelas Penyiar Indonesia, yaitu sebuah platform tempat belajar tentang public speaking. Jadi kalau misalnya kamu pengen berkarir di dunia broadcasting, pengen bekerja di radio, di televisi, atau di media digital masa kini, semua infonya ada di situ. Langsung aja cek Instagram @kelaspenyiar_id. Hai teman-teman di rumah, apa kabar? Gimana puasanya hari ini? Semoga berjalan dengan lancar ya, dan semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di episode kali ini lagi-lagi sudah kedatangan tamu-tamu yang akan menjawab segala pertanyaan kamu nih, karena akhir-akhir ini kan pemerintah sedang menjalankan program vaksinasi. Kita akan ngebahas seputar itu yang akan diangkat dari perspektif agama dan juga gimana sih dari perspektif hukum. Kita say hi dulu untuk tamu aku di hari ini. Ada Pak Ustadz M. Husnil. Hai Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dari Ajeng. cariustad.id ya. Gimana Betul. kabarnya Pak? Alhamdulillah Baik. baik. Mbak Ajeng Puasa? baik? Alhamdulillah. Pantesan kelihatan lemes. Siap. Oke, nah Pak Ustadz nggak cuma sendirian karena juga sudah kedatangan seorang mitra konsultan hukum dari Justika, yaitu sebuah platform yang menyediakan berbagai layanan hukum dengan konsultan yang berpengalaman. Kali ini konsultan pengalamannya ada Ibu Ade Novita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Aduh, aku kalah cantik nih sama Ibu. Heboh banget hijabnya. Iya ya. Tapi emang gak apa-apa Bu, kekinian. Kekinian. Jangan kayak saya biasa aja nih. Biar nggak kelihatan umurnya juga. Saya gak ngomong masalah umur ya Bu. Bukan saya yang ngomong ya. Oke, by the way mungkin Pak Ustadz dan juga Ibu, kita sama-sama tahu ya, kita kan lagi di tengah pandemi COVID-19 dan pemerintah pun sekarang ini sudah menjalankan program vaksinasi. Bahkan program vaksinasi lansia pun sudah dilakukan. Nah, ini kemarin tuh sempat menimbulkan sedikit pro kontra lah, terutama juga dari segi perspektif agama ya Pak ya. Karena banyak yang bilang, aduh ini bahannya kita nggak tahu nih apakah halal atau enggak, terus aman atau enggak digunakan. Nah juga sepertinya vaksinasi ini untuk sekarang ya menjadi sebuah solusi agar kita bisa tetap beraktivitas secara aman di tengah pandemi. Aku pengen ke Pak Ustadz dulu ya Bu ya, ke Pak Ustadz Husnil. Hukum vaksin menurut ajaran Islam itu seperti apa Pak pandangannya? Ya, menarik Mbak Ajeng. Jadi kita mulai dari cerita sebenarnya. Soal vaksin ini kan selain soal pandemi itu kan setiap bayi kita mengalami vaksin gitu. Iya. Anak saya dari mulai lahir sampai kemudian dia usia 2 tahun itu kan vaksin tuh ada yang tiap bulan dan sebagainya. Nah kalau ditanya apa hukumnya, bagi saya dan mungkin bagi jumhur ulama, vaksin itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena salah satu tujuan untuk kita syariat agama itu untuk menjaga jiwa. Nah, jadi menjaga jiwa itu artinya dengan berbagai cara yang juga halal, tentu saja. Nah, sehingga ada banyak cara untuk kita mendapatkan vaksin, obat-obatan dan sebagainya.
Nah, menyambung tadi itu, apakah vaksin untuk konteks COVID-19 ini itu bagaimana halal atau tidak? Nah, yang menarik, biasanya kalau terkait vaksin ini MUI itu najis tapi boleh dipakai, ya kan? Iya. Najis, Iya. artinya tidak suci tapi boleh dipakai karena konteksnya darurat. Nah, kalau darurat itu segalanya menjadi boleh. Ibaratnya gitu, kita di tengah hutan nih, gak ada makanan gitu, cuma ada misalnya ada daging babi doang gitu, maka boleh dimakan daging babi itu, tetapi halalnya hanya sekadarnya gitu. Jangan sampai kenyang juga gitu. Kalau kenyang berarti nggak boleh tuh. Kok keenakan? Kalau itu sih seneng namanya. Kok doyan? Kok doyan itu? Pakai merica sama kecap. Terus jadi barbecue gitu. Nggak. Poinnya adalah sekadarnya untuk menyelamatkan dia hidup gitu. Jadi kalau sekadarnya itu satu potong terus kemudian dia bisa bertahan untuk 1 hari, maka cukup 1 potong itu. Nah, itu vaksin yang lain mRNA dan sebagainya itu hukumnya najis tapi boleh dipakai karena gitu. Statusnya darurat dalam konteks untuk melindungi jiwa kita. Betul. Syariat agama itu adalah untuk melindungi jiwa kita. Nah, kenapa agama mensyariatkan begitu? Karena terus terang kita nih masih banyak dosa, ya kan? Jujur. Kita masih banyak dosa, kita Jadi masih malu harus ya. butuh banyak kesempatan untuk menghilangkan dosa itu dengan beristighfar, berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya. Maka kita itu adalah upaya untuk supaya kita menghilangkan dosa itu. Karena itu kita harus tetap banyak hidup gitu. Iya. Ya pengennya pasti umur panjang. Umur panjang dan sehat-sehat. sebagainya. Betul. Nah, yang menarik terkait vaksin untuk COVID-19 ini, MUI kemarin memutuskan halal dan suci. Halal dan suci. Halal dan suci. Menarik karena apa? Karena setelah diteliti oleh MUI dan laboratorium BP POM dan dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan dan sebagainya, mereka menemukan semua komponen yang dibuat untuk vaksin ini itu halal. Itu semua jenisnya itu halal. Halal ya. Oke. Nah, makanya saya juga mendorong tuh kalau punya anak nanti dorong untuk mereka kedokteran dan sebagainya supaya mereka juga bisa menghasilkan vaksin dan sebagainya yang memang sesuai dengan syariat. Nah, di sisi lain memang ada satu komponen yang najis tapi itu mukhaffafah, telah melalui proses yang disterilisasi sehingga jadi suci. Nah, jadi untuk vaksin COVID-19 itu hukumnya halal dan suci. Ini MUI pun sudah menyatakan Betul. hal seperti itu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman di luar sana yang lagi nonton nih masih mempertanyakan, aduh vaksin nggak ya, halal nggak, aman nggak ya? MUI sendiri sudah menyatakan kalau vaksin COVID-19 ini halal dan juga suci. Nah, itu kalau dari menurut pandangan ajaran agama Islam. Gimana sih kalau misalnya dari segi hukum dan negara, vaksin ini merupakan hak atau kewajiban ini, Ibu Ade? Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban terkait dengan kesehatan, itu kita kembali kepada cabang hukum itu hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan, Maha Pencipta kepada makhluknya. Dan itu gak boleh diganggu gugat. Salah satunya adalah hak hidup. Nah, gimana hak hidup? Dia ada cabangnya lagi tuh. Salah satunya kesehatan. Juga hak asasi yang lain ada memeluk agama. Nah, terkait vaksin ada 2 hal itu yang perlu kita perhatikan. Nah, soal pandemi gitu ya, kedaruratan tadi kita menyebutnya juga darurat atau bencana. Di dalam hukum gitu kita mengenal tentang keadaan darurat gitu ya, wabah. Kemudian ada undang-undang juga mengenai bencana. Bencana itu dikenal 2 kalau dalam hukum positif di Indonesia. 1 bencana alam, 2 bencana karena non alam. Nah, salah satu non alam ini adalah pandemi gitu ya. Undang-undangnya lebih mudah yang bencana gitu ya. Itu kenapa kalau kita lihat yang bertugas banyak BNPB gitu ya. Nah, kata-kata pandemi ini masih undang-undang lebih tua di tahun 84, undang-undang wabah gitu ya. Undang-undang wabah itu mengatur tentang bagaimana sih pemerintah dan masyarakat harus bertindak dan perilaku ketika keadaan pandemi. Salah satunya tadi tugas pemerintah adalah memastikan mengusir wabah ini, kemudian mengatasi, mengobati dan lain-lain.
salah satu untuk mengatasi pandemi penyakit adalah menemukan vaksin. Jadi pemerintah bertugas untuk mengatakan ada vaksin, kemudian vaksinnya harus menghormati hak asasi manusia yang lain. Yang satu memeluk agama. Oleh karena itu vaksin yang ditemukan harus bisa digunakan oleh seluruh umat beragama gitu. Salah satu tugasnya adalah memastikan minta izin ke MUI, kemudian BPOM untuk kehalalan dan muatannya. Di Undang-Undang Wabah itu memang diatur soal sanksi. Ada pidananya di sana, gitu. Tapi dalam hukum itu pidana adalah jalan terakhir ketika upaya-upaya lainnya tidak bisa dilakukan. Jadi yang harus dilakukan adalah edukasi dahulu. Kemudian apabila sudah diedukasi dan sosialisasi bahwa vaksin ini halal, dan vaksin ini aman, tidak memberikan efek samping, tugas-tugas pemerintah sudah dijalankan. Lalu masyarakatnya ternyata tidak patuh, bisa diberikan teguran dahulu, gitu. Oleh karena itu dibuat di sanksinya hanya ada di undang-undang tadi, kemudian boleh diatur sanksi lagi di masing-masing pemerintahan daerah. Tapi kalau dari Kementerian Kesehatan, gitu ya, yang tata urutan perundangannya adalah peraturan menteri, itu tidak bisa mengatur sanksi. Jadi sanksi kembali diatur per daerah. Sanksi itu baru bisa diberikan sekali lagi berurutan gitu ya. Ketika sosialisasi sudah, kemudian teguran sudah, 3 kali ditegur, dia masih melanggar, berarti dia tidak patuh. Nah ini berarti boleh dikenakan sanksi pidananya. Itu menjadi kewajiban. Nah, ketika kita bicara vaksin gitu ya dan bencana, itu sebenarnya negara tidak perlu terlalu mengatur kehidupan individu. Masalahnya adalah ketika kita ada mengenal tentang keharusan dan kewajiban. Ya. Kalau keharusan misalnya kita atur tidak ada pidana karena kalau dia nggak menjalankan, yang rugi dia sendiri. Masalah di vaksin adalah dia ini untuk kemaslahatan umat. Jadi ketika dia tidak divaksin, lalu kecukupan angka vaksin tidak memenuhi herd immunity, dia melanggar hak orang lain. Nah, dalam hukum itu dikenal hak dan kewajiban yang seimbang. Kita boleh mengutamakan hak kita, tapi kita tidak boleh melanggar kewajiban kita untuk menghormati hak orang lain. Ketika kita merasa saya belum percaya, dia berhak untuk tidak percaya dengan vaksinnya sudah halal. Masalahnya adalah kalau dia berhak tidak hanya mengutamakan haknya, dia lupa kewajibannya untuk hak orang lain untuk terlindungi vaksin itu karena ada herd immunity. Disinilah menjadi kewajiban. Makanya ada ketentuan pidana ketika ada orang yang tidak patuh dan sehingga dianggap melanggar kewajiban, melanggar hak orang lain. Berarti kan kita juga sebagai pribadi boleh memilih apakah mau divaksin atau enggak. Betul. Sebenarnya kan kita berhak akan hal itu. Berhak. Nah tapi ketika kita memutuskan untuk menolak gitu ya, masih belum percaya deh, entar dulu deh, karena dari pemberitaan sendiri juga masih banyak jenis-jenis vaksin yang ada yang katanya inian darah, pengentalan darah dan lain sebagainya, bikin orang jadi pada takut gitu kan. Nah kalau di pandangan Islam sendiri nih Pak Ustadz, ketika memutuskan entar dulu deh atau enggak deh gue nggak mau, dalam pandangan Islam boleh nggak sih? Itu kan jatuhnya kita pun kalau nggak vaksin masih dalam protokol kesehatan di rumah aja, kayaknya aman-aman aja deh gitu. Jiwa kita nggak terganggu. Kalau dari pandangan Islam sendiri menolak untuk vaksinasi. Mungkin ada 2 hal yang kalau dalam pertanyaan tadi. Pertama, menentukan nanti, jadi pikir-pikir dulu gitu, atau menolak vaksinasi. Nah, mungkin kalau yang pertama itu, saya sendiri misalnya, sekarang meskipun ada beberapa kesempatan untuk vaksin, saya memilih untuk nanti gitu. Karena apa? Karena kita tahu yang paling berisiko terhadap penyakit ini kan yang punya komorbid, lansia dan sebagainya gitu ya. Maka bisa jadi yang lansia dulu deh yang diselesaikan. Betul. Jadi yang muda-muda nanti dulu gitu. Nah, itu pilihan kita. Tetapi kita milihnya nanti itu karena apa? Karena kita melindungi mereka dulu. Gitu. Bukan berarti kita nggak mau. Bukan ketika nggak mau. Nah, kalau balance itu jadi hak dan kewajiban. betul, balance yang tadi Bu Ade bilang bahwa kita harus balance antara itu. Sehingga meskipun ada beberapa tawaran, saya bilang yang sepuh-sepuh saja dulu. Karena kita ingin melindungi mereka gitu. Kita masih pengen berbakti lah ke mereka gitu kan. Karena doa orang tua dan sebagainya itu kan lebih ampuh tuh katanya. Benar, ridho orang tua nomor 1. Apalagi nomor 1 gitu. Nah,
hal lain tuh sehingga kita bisa nyusul lah nanti gitu. Nah itu pertama. Yang kedua, bagaimana vaksinasi itu kalau kemudian kita tolak. Yang pasti begini, di dalam usul fikih itu ada kaidah namanya la daror wala diror. Jadi kita tidak boleh menampakkan kebahaya ke diri kita dan juga orang lain. Ya gak? Nah dari situ tuh timbang-timbang deh tuh. Kalau kita ternyata tidak vaksin dan ternyata itu lebih membahayakan kepada orang lain, berarti kita zalim. Berarti kita jatuhnya tuh apa tuh? Berarti kalau zalim Dosa nggak sih? dosa kan. Bayangkan kalau misalnya kita tidak vaksin, merasa aman, ketemu orang, ternyata orang itu komorbid dan dia meninggal gara-gara kita. Waduh. Bayangkan. Pikiran sih, beban. Iya. Bantu. Balik lagi tadi melanggar hak hidup orang lain Betul. tuh. Bayangkan kan? Jadi maksud saya Iya. kita timbang-timbang deh tuh. Nah dengan begitu kita bisa jadi lebih bijak untuk memutuskan. Di sisi lain, menurut saya, toh kalau divaksin juga sakitnya kayak digigit semut kan, gitu kan? Nggak inilah apa? Efeknya nggak Efeknya, berbesar gitu. iya efeknya nggak seperti yang dibayangkan banyak orang dulu. Jangankan dulu tuh swab katanya kan. So abis swab gini. Sekarang kita swab per minggu kita swab biasa aja kan. Ternyata baik-baik aja ya. Ternyata baik-baik aja gitu. Itu kan karena kita tuh kadang dihantui oleh sesuatu yang dibesar-besarkan gitu. Padahal enggak. Nah, soal vaksin itu dilakukan oleh orang-orang yang berpengetahuan, semua prosedur ilmiahnya dilakukan dan sebagainya. Saya kira kita awam dalam hal ini ikut dengan yang ahlinya pertama. Kedua, kalau misalnya ada apa-apa dan sebagainya, saya kira dalam konteks ini pemerintah itu punya tanggung jawab untuk selain sosialisasi juga memberikan perlindungan yang konkret kepada si warga. Misalnya sesederhana, oh ternyata ada efek ini, ya sesederhana kalau dia masuk rumah sakit BPJS-nya aman. Jadi kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah, di Undang-Undang Wabah dan Bencana itu diatur semua tugas-tugas pemerintah mulai dari preventif, pencegahan maupun juga kuratifnya pengobatannya. Nah, ini kalau tadi ke Bu Ade sempat mention tentang sanksi ya. Ini menarik banget karena di luar sana banyak orang yang pada akhirnya merasa haknya tuh direnggut lah. Kenapa emang kalau gue nggak mau vaksin, kenapa harus disanksi? Nah ini perlu diluruskan lagi ya Bu, sekali lagi karena ternyata pemerintah pun ada tahap-tahapannya biar teman-teman mungkin yang lagi nonton nggak salah paham nih. Kenapa sih harus disanksi ketika kita menolak untuk vaksinasi? Silakan Ibu. Jadi dalam hukum itu kita ada urutannya gitu ya. Ketika kita sudah dia harus menjalankan satu tadi sosialisasi, kemudian edukasi, baru kemudian tindakan semacam kuratif gitu ya. Jadi sanksi itu dibutuhkan sebagai pagar gitu ya. Seperti misalnya ketika kita ingin melakukan satu tentu ada limit. Ketika semua tanpa aturan, misalnya lampu lalu lintas deh. Kalau nggak ada lampu merah, hijau atau kuning sulit sekali kan diatur. Nah, sanksi sifatnya adalah sebagai pagar. Bahwa ketika ada hal-hal yang memang akan berpotensi melanggar hak orang lain atau berpotensi bermasalah gitu ya, konflik, maka harus ada pembatasnya. Nah, sanksi sifatnya adalah di situ. Ketika memang kepatuhan bisa secara otomatis gitu ya, secara patuh seperti kita di Undang-Undang Dasar kita untuk menjaga ketertiban umum bisa sendiri, ya tentu tidak perlu dikenakan sanksi. Tapi ketika ada orang-orang yang memang ketakutannya, ketidaktahuannya, dia tutup mata gitu ya, dan dia hanya melakukan hal yang dia egois gitu ya, mengutamakan hak sendiri, tentu ini akan berpotensi melanggar hak orang lain sehingga pemerintah akan turun di sana untuk memberikan sanksi. Sifatnya tentunya untuk edukasi juga baik kepada dia sendiri maupun orang lain. Iya. Nah, ini yang perlu diluruskan ya teman-teman. Enggak, pemerintah memberikan sanksi bukan berarti mengambil hak kita untuk memilih, tapi memang sebaiknya di tengah pandemi seperti ini, ya aku juga yakin lah ya pemerintah baik banget kok sama warganya. Iya, karena warganya nggak cuma dia seorang ya. Bener. Warganya banyak gitu ya, misalnya
hak dia melanggar hak ibunya gitu ya, atau hak dia melanggar tetangganya yang sedang hamil sehingga tidak bisa divaksin. Nah itu adalah tugas pemerintah untuk mengambil jalan tengah di sana, menjaga setiap warganya secara merata gitu ya. Wah, tuh teman-teman. Banyak ilmu dan insight yang didapat ya hari ini ya. Ini bikin aku melek juga nih bagaimana vaksinasi ini sebenarnya menjadi sebuah, kita perlu punya willingness yang tinggi lah untuk karena melakukan vaksin ini bukan hanya untuk kita tapi yaitu untuk lingkungan di sekitar kita. Benar ya Bu, Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz Husnil dan juga Ibu Ade yang sudah ngobrol-ngobrol di hari ini. Gimana teman-teman? Seru ya. Semoga dapat ilmu dan insight yang bermanfaat atas obrolan kita. Dan tentunya untuk Pak Ustadz dan juga Ibu Ade, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar-lancar, sehat-sehat terus. Dan tentunya juga buat teman-teman selalu sehat ya. Kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.